Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana biar kita bisa menghidupkan malam kita dengan sholat? Yang pertama kali, jangan maksiat. Karena dikatakan oleh para ulama, maksiat itu akan menyebabkan kamu terhalang dari ibadah kepada Allah. Walakin karihallahum bi'athahum. Ada orang-orang munafikin, mereka ini izin kepada Nabi tidak ikut perang. Karena uzur ini, uzur itu, uzur ini, uzur itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bukan kalian tuh kebanyakan uzur, bukan. Allah memang enggak suka jamaah itu ada Anda gitu loh. Nah, begitu juga beribadah kepada Allah itu merupakan satu keistimewaan. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak Allah berikan kepada orang-orang maksiat. Kamu coba aja, malam itu habis maksiat, nantilah kamu nggak bisa tahajud. Dihalangi oleh Allah. Kita ini habis maksiat, nanti sholat ke masjid itu ada aja. Gerbangnya udah kekunci, ketiduran, antri di jeding nggak selesai-selesai. Sebetulnya bukan yang di jeding itu lama, Allah nggak ingin Anda pergi ke masjid. Maka kalau kita ini pengen dianggap layak oleh Allah untuk menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, diantaranya jangan maksiat, insyaallah. Kemudian kita ini perlu istirahat yang cukup, istirahat yang nyenyak, istirahat yang cukup, sehingga badan kita ini bisa untuk ibadah. Nah, siapa yang bisa istirahat dengan nyenyak? Orang yang bisa istirahat dengan nyenyak itu orang yang memiliki dua perkara dalam kehidupannya. Apa itu? Yang pertama, dia rileks pikirannya, memasrahkan seluruh masalahnya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Itu nanti Anda bisa tidur nyenyak. Kalau tidur nyenyak, nanti cepat bangunnya, ibadahnya enak. Tapi kalau kamu itu orang kebanyakan pikiran, mikir utang, mikir sudah, perpulangan mau ngeluyur kemana. Nanti yang jomblo udah agak tua di pondok, nah saya mau nikah sama siapa. Mikir semalaman sampai tidurnya tuh nggak bisa nyenyak. Tidur nggak bisa nyenyak, ibadah lemes. Maka orang itu belajar bagaimana masalah-masalah itu diserahkan sama Allah, biar ditata sama Allah. Kita nggak usah ikut-ikut memikirkan, nggak usah ikut-ikut ruwet. Insyaallah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka lam takum bihi anta. Kamu itu nggak usah menata hidup. Saya nanti Pak habis daurah saya mau begini, habis tahsus mau begini, saya ngumpulkan uang, saya mau cari cabang yang gajinya besar, nanti kira-kira per bulan saya bisa nabung sekian, akhirnya saya sudah memantaskan diri untuk menikah, saya nanti akan melamarkan fulanah binta fulan, begini. Lawang perkara sudah ditata oleh Allah, kok kamu ikut-ikut nata itu kenapa? Arih nafsaka minat tadbir, pokoknya tugasmu itu apa perintah Allah, itu sudah. Urusan kendala-kendala dalam menjalani hidup, serahkan saja yang menciptakan kendala. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ilallah. Sudah. Enggak usah nata ini bagaimana solusinya. Ayo bagaimana solusi? Solusinya serahkan sama Allah, selesai. Selagi masalah belum kamu serahkan sama Allah, itu berarti Anda belum mengerjakan solusinya. Bagaimana insyaallah? Kemudian yang kedua, orang itu enggak nyenyak itu kalau makanannya enggak sehat. Mau makan micin, makan cilok, makan gula, makan tepung, makan gorengan, akhirnya perutmu sakit, asam lambung naik, tidur nggak bisa nyenyak, megap-megap, nggak bisa napas. Coba aja kamu sebelum tidur jam 11, setengah 12 tuh jajan koperasi yang banyak sampai kenyang, langsung tidur. Insya Allah tidurmu nggak bisa nyenyak, nanti bangun tidur sakit semua, akhirnya balik ke selatan, bukan istighosah. Ya apa enggak? Itu gara-gara apa? Gara-gara makanannya enggak sehat. Maka kalau kita melihat kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad SAW itu orang yang
betul-betul menjaga dua-duanya. Istirahatnya itu juga cukup, kemudian ibadahnya maksimal. Di dalam kitab Bukhari diriwayatkan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, ketika aku nginep di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa inni la sami'tu ghatitahu au khatitah. Sesungguhnya saya ini mendengar dengkuran Nabi. Jadi Nabi itu tidur saking nyenyaknya sampai ada dengkurannya. Lah orang yang bisa seperti itu ya orang yang rileks dan orang yang sehat. Kalau Anda tidak sehat, Anda tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Maka dari itu jangan maksiat. Urusan serahkan sama Allah, nggak usah kebanyakan mikir. Ngapain makhluk yang gerakkan Allah kok kamu pengen nata itu kenapa? Serahkan aja sama Allah. Kemudian yang ketiga, makan yang sehat. Insyaallah. Semoga Allah SWT tolong kita menjadi ahli-ahli ibadah di waktu malam. Salatullah